Shalom semuanya. Gimana kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Sehat semuanya? Yang ada di sini sehat? Sehat. Oke, kita bertemu lagi dalam program Aku Suka Menuturkan. Kali ini masuk ke episode yang keberapa? 20. Nah, episode ke-20. Hari ini kita akan membahas tentang healing. Apa itu healing? Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol di dalam mobil konsepnya hari ini ya. Tidak di dalam gereja atau studio. Hari ini kita akan jalan-jalan di dalam mobil. Oke teman-teman, kita mulai perjalanan hari ini. Oke, let's go. Tapi sebelumnya kita jemput teman kita dulu. Siapa itu? Ya, kita akan jemput seseorang, oke? Oke. Ya jemput dulu ya dia ya. Oke. Gas. Oke, kita udah sampai ya. Kita lihat kita mau jemput siapa, oke? Siapa nih? Penasaran ya? Tunggu dulu ya. Oke, halo Mas Heri. Halo. Selamat. Oke Mas Heri. Ya, ini teman-teman, teman tadi yang akan kita jemput. Ya. Siapa dia? Ya, dia adalah Pak Heri atau Mas Heri, kita lebih akrabnya ya. Dia adalah teman kita. Iya. Oke. Teman sejak kecil ya. Teman sejak kita. Teman sejak kecil kita. Oke Mas Heri, hari ini kita mau jalan-jalan. Wah seru nih. Oke, kita mau healing. Wah. Oke. Siap. Penat siap. Mas kita ini Mas. Oh gitu ya. Kita jalan ya. Boleh. Oke. Oke. Mau Deh. jalan kemana nih Mas? Kemana ya? Kita ke arah mana enaknya? Nih, ke utara guys. Ke pantai aja kali. Duh, ke pantai. Selatan ini Jalan kok. ya, Ya, nggak bawa bikini. Keluar di hutan. Nggak bawa bikini nih. Ini Mas Heri. Kalurang juga enak sih. Kan di sana banyak restoran yang sawah-sawah gitu guys. Adem lagi. Kalurang aja ya. Iya. Oke, kalurang aja. Wah seru. Kali orang KM berapa nih? 3. KM 3 yang gudeg. Kalau KM 23 Solo 3. Gimana Mas Heri kabarnya? Sehat? Sehat. Kesibukannya apa ini sekarang? Ya, sibukannya tiap hari ya ternak teri. Kanan. Iya, Ternak teri teri, itu oh. ngantar anak, ngantar istri. Oh. Ternak teri. Sebenarnya istilah jadul ini. Oh iya. Iya istilah jadul, cuma ternak teri, ngantar anak, ngantar istri gitu kan. Ternak teri. Kayak MC ya, ngomong cucu ya Ngomong ini. cucu ya. Istilah baru. Gojekan jadul saja. Ya, ini ternak teri. Iya, sama ya sering keluar kota juga. Ya. Ya. Kalau dulu tiap minggu. Tiap minggu keluar Tiap kota. minggu. Sabtu Minggu keluar kota. Oh. Beda-beda daerah. Sebelum ini di mana? Minggu yang lalu mungkin. Kemarin terakhir di Lombok ya. Oh, pedes. Lombok. Pedes. Iya. Tapi dulu setiap minggu. Tapi sekarang karena udah jadi majelis dibatasi. Terbaik. Iya dulu. Jadi Mas Heri ini juga majelis teman-teman. Ya, majelis pendamping komisi Remaja. 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 Oke. Berarti kesibukannya tadi ternak teri. Terus keluar kota ya Mas ya, kerjaan ya. Jadi pas di Jogja ini ya berarti ya. Pas di Jogja. Ya kemarin lucu juga tuh saya. Gimana? Pas naik Grab mau ke bandara ya. Ya. Ditanya, "Oh, kerjanya di Jakarta gitu ya?" Ya. Pas kemarin pas mau ke kantor pusat di Jakarta. Ya. Oh, kerjanya di Jakarta. Terus pulangnya berapa bulan sekali? Saya bilang justru kebalik. Kerjanya berapa bulan sekali? Ngantornya berapa bulan sekali? Justru kebalik. Oke. Tapi seru sih ketemu banyak orang gitu tiap hari. Orang-orang yang berbeda ya tiap Ya. dari Aceh sampai dari Sabang sampai Merauke lah. Loh, udah pernah Mas Heri? Se-34 provinsi sudah semua. Mantap. Iya. Saya juga udah pernah lihat di TV. Bener, sama. Berarti Mas Heri ini orang yang suka jalan-jalan ya Mas Heri ya? Iya mungkin dibilang traveling. Saya bilang saya jalan atau kerja ya. Saya kerjanya sambil jalan-jalan. Jalan ya. Jalan-jalannya sambil kerja. Oke. Iya. Jadi piknik dibayar ya. Dibayar. Keren. Iya, Nah, iya. bicara tentang piknik Mas Heri atau Oke, jalan-jalan. Siap. Akhir-akhir ini kan aku lihat di medsos ya, banyak fenomena
usia remaja pemuda itu mengakhiri hidup, ya mengakhiri hidup dengan berbagai cara nih. Nah, setelah diselidiki atau banyak beritanya itu mereka karena ada masalah kesehatan mental. Oke. Ya, kesehatan mental yang membuat mereka itu tidak bisa berpikir panjang. Ya, jadi mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Wow. Nah, menurut Mas Heri seperti apa Mas itu Mas? Iya, ini fenomena baru atau fenomena udah dari dulu sebenarnya? Kalau menurut saya sesuatu yang baru Mas Heri. Baru ya. Sesuatu yang baru. Nggak Iya. tahu kalau teman-teman gimana? Gimana kira-kira? Menurut Bunuh saya, diri Mas, nih ceritanya, bahas bunuh diri nih. Iya nih. Waduh. menurut saya ya Mas ya, Ah. itu tuh sebenarnya kejadiannya tuh sudah sering di Korea, di Jepang. Ah, Karena kayaknya mulai merambah ke Indonesia nih. Oh, kita meniru tren ya. Bunuh diri aja ada trennya ya. Biasanya dulu musim duren, musim rambutan kan musim bunuh diri. Kelihatan banget ya. Dan jokes. Dark joke ini gawat. Iya, iya. Nah itu Iya. apakah hasil apa ya, kerja kerasnya, saking kerasnya jadi depresi, atau tanggung jawabnya semakin besar jadi tertekan. Nah itu kenapa ya, kira-kira Iya. apa yang bikin Indonesia makin banyak kasusnya itu loh? Iya, iya, iya. Tapi mungkin juga nih ya, bunuh diri itu bisa jadi kayak tadi Mas Adel bilang udah lama ya, fenomena ini sudah lama, cuman masalahnya dulu kan tidak diekspos ya. Ya. Ya, dulu orang bunuh diri itu paling tahu satu kampung ya. Ya. Ya misalnya di Sleman ada yang bunuh diri itu satu kampung toh yang tahu ya. Tapi sekarang mau di pelosok manapun ada orang yang bunuh diri, satu Indonesia tahu, satu dunia betul. tahu. Karena udah adanya teknologi ya, internet dan sebagainya, media sosial dan sebagainya, sehingga ini diekspos begitu ya. Tapi kalau ini pertanyaan menarik ya. Kalau menurut teman-teman tuh, dari yang teman-teman tahu tuh rata-rata umur berapa tuh yang bunuh diri tuh? Umur Udah nggak sih? masih muda, sekitar muda. 16 tahun lah sampai 25 mungkin ya. tahun. Ya. Itu masih Iya, muda iya. banget. 16 tahun sampai 2. Berarti nih kan kita tuh ada ini ya, ada apa ya? Ada Apa itu? gen-gen begitu ya. Ya, generasi-generasi ya, Mas, ya. Generasi-generasi Ya. begitu ya. Berarti ini masuk Gen Z ya. Generasi Z ya. Gen Z itu antara tahun 2000? berapa? 96 ya. 96 sampai 2010 kan ya. Ya. Oh ya, Gen Z berarti. Ya, berarti ini masuk apa semuanya? Gen Z. Generasi Z Gen Z. Mas. Ya. Saya Gen Z. Gen Z. Enggak Gen Z tapi Gen Z. Iya. Jauh banget ya perbedaannya. Kita mau ngelewatin beberapa generasi nih ya. Betul, betul. Coba kita bahas nih. Coba ada yang tahu nggak perbandingannya itu durasinya seberapa tuh ya? Kita tahu dulu pertama apa? Baby boomer ya. Ya. Baby boomer itu tahun 46 ya. Ya. Setelah Perang Dunia Kedua kan ya. Perang Dunia Kedua. 46 sampai berapa tuh? Baby boomer 46 sampai 64. Iya, 46 sampai 64. Oke. Itu baby boomer. Itu berarti kakek ya. Ya. Kakeknya Yes, teman-teman. betul, Kakek mungkin bapak juga Bapak. ya. Setelah Perang Dunia ya. Ya. 46 sampai 64. Kemudian lanjut Gen X. Ya. Gen X itu dari 65 ke 70. 80. Iya kan? Ya, oke. Nah, saya masuk di situ tuh. Oh gitu. Gen X ya. Siap. Gen X karena saya kelahiran tahun 74. Iya. Jadi 74 dulu ya. Jadi umurnya 48 loh ya ini ya. Kalau kemarin teman-teman dengar saya umur 30 itu fitnah ya. Fitnah. Iya, jadi terus lanjut ke Gen Y Ya. atau yang disebut milenial ya. Milenial. Milenial itu dari 81 sampai ke 96. Ya, 96 ya. Aku berarti Amin ya. milenial. Oh, oke. Oh, berarti kita ada 3 generasi di sini. Percakapan 3 generasi ya. generasi. Judulnya itu aja ya. Percakapan 3 generasi. Terus lanjut habis milenial Gen Y ke Gen Z tadi dari 97 sampai 2010 ya. Ya. Nah, 2010 sampai kesekian balik lagi dari udah Z balik ke A ya. Gen Oh, Gen Gen Alpha A. sekarang ya. Gen Alpha. Ya masih kecil-kecil itu. Iya, kecil-kecil ya. Se-Chelsea tadi. Oh. Iya. Jadi menarik, saya itu di rumah itu tiap hari ketemu 4 generasi. Saya Gen X
ya, Mbak Betty Mbak Betty. Gen Y, Ya. Niko Niko. Gen Z, Chelsea Gen Gen A. Alpha. Mantap. Empat generasi ya. Iya, coba bayangkan bagaimana susahnya berbaur. Betul. Jadi Dan- kadang-kadang saya jadi alpha. Setiap generasi itu punya anu sendiri ya Mas ya. Kelebihan dan kekurangannya sendiri ya. Nah, kembali nih ke topik ini, Mas Bingar tadi ya bilang Gen Z, rata-rata banyak Gen Z sekarang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri tadi ya. Ya. Iya. Ya, saya ada baca juga sih beberapa di media sosial. Kok begini ya? Ya. Ya, dan bunuh dirinya ada kemarin bahkan yang unik tuh di Sulawesi mana gitu ya. Saya baca bunuh dirinya di depan teman-temannya loh. Waduh. Iya, jadi main berempat. Dia bunuh dirinya di depan teman-temannya. Ya. Tuh. Iya, gantung diri di depan 3 temannya itu dan sampai meninggal akhirnya. Ya, jadi unik sekali nih ya ini. Jadi Gen Z ini lahir tadi berarti tahun berapa tadi Mas Adel? 97 sampai 2010. Sampai 2010. Nah, Gen Z ini lahir di tahun itu. Ya. Tahun itu tuh sebenarnya tahun yang berbeda lah dengan generasi kami ya. Ya. Generasi kami itu di Gen X itu lahir tahun 70-an tuh berbeda. Ini generasi tahun sekarang ini adalah generasi yang boleh dibilang orang tuanya sukses rata-rata. Benar kan? Oke, ya. Rata-rata sukses, kerjanya lagi bagus-bagusnya. Ya, negatifnya ya mungkin waktu dengan anak-anaknya juga Kurang. nggak banyak ya. Iya. Ya, jadi karena saking sibuknya apa segala Betul, macam. betul. Jadi akhirnya mungkin anak jadi merasa sendiri, Hmm. nggak ada teman curhat, Ya. ya kan? Terus apalagi kan anak-anak sekarang karena apa? Karena ekonomi keluarga di Gen Z ini Ya. rata-rata berada di dalam ekonomi yang sudah cukup mapan, cukup bagus lah. Rata-rata kan semua dari kecil udah dibekali nama gadget ya. Ya, gadget. Bener ya? Ya. Tuh, Mbak Seril umur berapa punya HP sendiri? Dari SD. Dari SD. Dari Mas Adel SD, udah SD. SD udah punya HP, udah bisa. Kalau punya HP itu kan berarti udah bisa mengakses apa aja sendirian. Betul. Iya kan, cari Ya. tahu tentang banyak hal sendirian. Kadang nggak butuh temen, nggak Ya. perlu tanya ke orang tua, nggak perlu tanya ke apa, dipikir sendiri, Ya. dipikir sendiri. Nah, dan di generasi sekarang ini adalah generasi boleh dibilang karena semuanya serba ada, Ya. mau apa aja ada, jadi kesannya serba instan ya. Ya. Jatuhnya serba instan. Apalagi dunia yang sekarang media sosial. Dengan media sosial itu kita lihat apa sih yang ada di media sosial sekarang? Banyak Mas. Sebenarnya media sosial itu kan kayak apa ya, nonjolin diri ya. Ya. Bener nggak sih? Ya. Iya. Ya, kalau posting suka ya posting Instagram, posting apa? Posting Facebook. Facebook udah kagak lah kali. Nggak ada. Jual beli. Zaman saya masih ya Facebook, TikTokan apa segala Ya. macam. Itu rata-rata kesapa? Ke diri kan? Ke diri, ya. sendiri kan? Betul. Menonjolin diri sendiri, lagi makan apa, Betul. lagi jalan-jalan kemana, Betul, lagi ngapain gitu, lagi Mas, ya? ngapain, lagi beli apa, segala. Ya. Nah, sehingga banyak sekali fenomena orang jadi kayak pamer gitu lah, Ya, flexing betul. lah, apa segala macam ya. Jadi terkesan dunia itu kayak wah, Wah. Iya. iya bener ya. Sebenarnya gue. Sebenarnya gue sebenarnya nggak tahu ya. Ya. Kayak orang bilang udah gue salam sinawang Wah, ya. betul. Nggak bisa cuma dilihat dari media sosial Ya, kok. betul, Mas. Ternyata di media sosial gandengan. Iya, ternyata di realnya berantem gitu Berantem, kan. betul, Ya, betul. rata-rata begitu. Nah, jadi ketika dia melihat bahwa diri dia adalah nggak kayak orang-orang itu, kok saya nggak sebaik mereka ya, Iya. kok saya nggak kayak asik kayak mereka, kok saya kok kayak gini ya. Nah, itu yang mungkin akhirnya bikin mereka mungkin menyendiri. Jadi tidak merasa percaya diri ya Mas ya. Tidak merasa percaya diri, putus asa. Terus kemudian apa lagi ya? Dan mungkin nggak ada teman ngobrol juga, orang tua lagi sibuk. Apa-apa dipikir sendiri Apa-apa berarti. Dipendem ya Mas ya. Pendem, pikir sendiri. Oke. Jadi mungkin dan mereka pikir adalah mengakhiri hidup adalah salah satu cara paling mudah untuk menyelesaikan masalah. Padahal itu bukan solusi, itu Iya. menambah masalah. Masalah.
mereka nggak ngerti setelah itu ngapain. Oke. Iya. Berarti gini Mas Heri, tadi sudah kita berbicara banyak ya tentang generasi apa tadi baby apa? Baby boomer. Baby boomer. Baby boomer itu tahu nggak kenapa dibilang baby boomer? Karena kelahiran tinggi. Wah, itu kan perang. Betul. Perang selesai banyak anak. Kan meh ngopo bingung. Perangnya meh ngopo iya. Wis langsung. Iya, harus tembak-tembakan kan Betul. sopol. Iya. Jadi banyak yang lahir waktu Ya. itu ya. Berarti Mas Heri, langkah selanjutnya ketika kita merasa seperti tadi tidak pede, terus merasa wah kok aku nggak bisa ya seperti dia. Gitu. Itu kita harus seperti apa Mas Heri? Ataukah kita tadi mengakhiri hidup atau apa yang harus kita lakukan? Gitu Mas Heri. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Iya. Ini apa ya, di gen sekarang ini beda treatment memang dengan di era saya. Ya. Beda treatment ya, karena kita yang mendidik kita ini berbeda kan. Ya, betul, Zaman dulu. betul. Kalau baby boomer tuh yang didik pejuang loh. Ya. Wah, itu disiplin luar biasa. Bangun tidur harus jam sekian. Ini harus jam sekian. Habis itu ngapain? Pulang sekolah itu baju harus diganti, harus segala macam. Kalau betul. sekarang kan enggak ya. Ya. Ya bangun tidur ya sak-sak. wis. Pulang Mau- sekolah pakai seragam sampai malam. Malam. Iya, nggak Mungkin mandi dia sampai sim malam. sore. Sekolahnya sim sore. Iya kan seperti itu kan. Jadi kalau ditanya terus, nah sekarang jadi muncul istilah-istilah baru yang Ya. enggak baru ya, mungkin dari Ya. dulu yang orang sebut sebagai yang tenarnya kayak orang bilang healing. Healing ya. Waduh, gue butuh healing nih gitu kan. Ya. Iya. Ya karena nggak tahu, saya nggak tahu ya benar atau salah, tapi banyak sekarang orang bilang bahwa Gen Z ini generasi yang katanya manja gitu Ya, ya. betul. Banyak Ya. yang bilang seperti itu. Banyak. Kalau di buku Renal Kasali malah dibilang Gen strawberry ya, Oh. lembek gitu ya. Oh ya. Lembek ya. Ya. Manis asam lembek. Terkena tekanan sedikit monyek ya iya. loh. Saya pernah baca buku dulu sebenarnya di era kami bilang kalau orang nggak pernah gagal itu bahaya sebenarnya. Betul. Ya Betul. jadi dalam usia 30 tahun itu harus pernah merasakan gagal yang banyak. Betul. Kalau kita melihat pencapaian-pencapaian dulu semua tokoh-tokoh dunia, semua dimulai dari banyak kegagalan. Termasuk salah satu kalau kita lihat misalnya siapa yang ciptakan bolam lampu? Iya benar. Siapa? Thomas Alva Edison tuh buatnya berapa kali tuh? Tak kira Philip. Buat bola lampu Philip. Itu sebenarnya penciptanya Osram. Ya itu kan gagalnya berkali-kali ya. Iya. Gagal bahkan dibilang 9.999 kali. kali gagal Iya. bikin bolam lampu. itu ya. Tapi menariknya waktu dia ditanya, dia tidak bilang gagal loh. Ya. Bahkan dia bilangnya adalah saya sudah berhasil menemukan 9.999 kali atau bahan-bahan yang tidak cocok dipakai buat lampu pijar. Ini kan pola pikirnya kan? Ya. Ini diubahan berarti ya. Iya, pola pikirnya luar biasa itu. Jadi nah kalau dibilang sekarang apa butuh healing atau tidak gitu ya. Nah sekarang memang sedikit-dikit kalau kita dengar anak-anak sekarang ada masalah dikit healing. Healing. Ada masalah Apa dikit. healing? Ya. Nah healing ini kita samakan persepsi aja apa ya healingnya? Boleh. Apa sih? Nah takutnya salah nih, orang sering bilang healing tuh jalan-jalan tuh bilang healing. Ya, betul. Iya kan? Ya. Terus kemudian kulineran nih healing. Mau apa? Mau healing pada kulineran. Mau Ya. apa? Jalan-jalan kuliner. Ya. Healing gitu kan. Healing. Nah healing itu kan sebenarnya kan penyembuhan ya. Ya, penyembuhan luka. Luka ya. Betul. Treatment ya berarti. Treatment, Iya. semacam treatment ya, penyembuhan luka ya seperti itu. Nah jadi apa tadi di Gen Z ini dia karena tadi semuanya serba instan, apa semua sudah tersedia, mereka mungkin jarang gagal ya. Ya. Iya, jarang gagal ya mereka ya. Apa-apa ada, mau ini ada. Bahkan sekarang mungkin orang juga mau, kalau zaman dulu mau apa-apa bikin sendiri. Betul. Ini sekarang Sekarang sudah mau tersedia. masak, pada bisa masak nggak sih? Siap. Bisa ya? Oh bisa ya.
Mungkin generasi besok-besok enggak loh ya. Nggak bisa. Saya baca buku Millennial Kill. Millennial Oh. Kill itu salah satu yang akan kegerus itu adalah dapur. Orang besok nggak punya dapur. Karena nggak perlu masak, udah ada GoFood gitu ya, gitu-gitu ya. Udah ada ya. Ya, Shopee Food dan sebagainya. Jadi nggak perlu pinter masak. Ya. Dulu syarat cari menantu harus pinter masak. Biar masak. Sekarang pinter Gojek, pinter GoFood, sama Shopee Food. Iya, Pinter pesen. betul. Ya, berarti healing itu juga cara untuk menyembuhkan Cara luka. untuk menyembuhkan. Oke. Ya, Berarti jadi dengan cara yang sendiri-sendiri tapi Mas caranya ya. sendiri-sendiri. Sebenarnya kalau yang orang apa ya, kalau jalan-jalan, mungkin menurut saya jalan-jalan atau kuliner itu dia menyembuhkan emosinya. Oke. Iya. Kejiwaannya ya. Emosinya, maksudnya emosi rasanya, perasaannya, Oke. suntuknya itu. Ya, betul. Nah, jadi hilang. Coba misalnya apa sih masalah yang berat sih kalau remaja apa sih pemuda masalah berat apa? Tugas mungkin Mas. Tugas yang tidak pernah berhenti. Skripsi Mas. Nah, skripsi. Iya, Betul. skripsi terus berarti kan penat ya. Penat, betul. Penat ya. Sekali. Ya. Terus healing. Ya. Yes. Ya, maksudnya healing menghilangkan penatnya. Selesai nggak skripsinya? Enggak. Ya. Kan gitu ya. Betul, betul. Betul. Maha rampung. Iya ya. Enggak ada apa harus ke mana gitu. Ya. Tapi nggak selesai kan. Ya. Ya jadi memang tapi menariknya memang emosi ini juga perlu ini kan, perlu Dikendalikan. perlu dikendalikan. Saya nggak tahu kalau anak-anak sekarang banyak nggak sih self talk atau afirmasi terhadap diri sendiri gitu, kalau kita dulu diajarin tuh. Apa gue Mas? Self talk ya apa? Oh, ngomong dengan diri sendiri. Jadi gini. Oh. Kalau dihubung-hubungin sedikit ke teologi ya boleh. Ya boleh. Saya bukan anak teologi ya gitu. Walaupun dulu memang cita-cita saya cita-cita Betul. pertama ada jadi pendeta. Pendeta. Loh, kok saya? Mantap. Saya juga Mas. Oh iya ya. Ya. Iya. Tapi luput. Ya, sebenarnya cita-cita pertama jadi pendeta itu bukan nggak tahu sih apakah karena pengen teologi enggak sih. Karena tokoh pertama mungkin yang dilihat waktu itu saya di daerah, tokoh pertama yang dilihat adalah pendeta. Ini orang kok keren ya, ngomong sendiri di atas mimbar yang lain dengerin. Kan gitu ya. Ya. Ya, ini keren nih kayak ngomong sendiri di atas mimbar yang lain dengerin. Ya, terus jadi pengen jadi pendeta. Tapi kesininya habis lulus SMA saya masuknya bukan teologi ya, duta wacana masuknya tapi bukan teologi ya. Betul. Malah informatika. Informatika. Jadi adik kelasnya ibunya Mbak Seri. Iya. Oh. Iya, informatika. Ya. Saya masuknya informatika. Nah, pas di informatika itu saya pernah dalam satu waktu diminta temen itu kebetulan punya bimbingan belajar. Ya. Ya, saya diminta untuk ngajar karena saya dulu suka Corel Draw, suka Ya, Windows, saya oke. ngajar komputer. Ya, di situ saya belajar cari uang pertama di situ. Ya, dan teman saya itu tidak lain tidak bukan ibunya Mas Adel. Oh. Dunia ini Yes, Dan. Dunia ini sempit. Semua ada hubungannya. Ya. Iya. Tapi luar biasa di situ saya bahkan bisa nyicil motor, saya bisa beli motor sendiri waktu kuliah. Saya pikir tadi saya nggak jadi pendeta, mungkin saya mau jadi dosen kali ya. Ya. Iya ya. Mungkin jadi dosen ngajar gitu ya. Tapi ternyata dalam perjalanan saya ini yang jelek ini jangan ditiru ya. Betul. Saya kuliah 9 tahun nggak selesai. Oh, iya. 9 tahun. 9 tahun. Hampir. Iya, 9 tahun dan tidak selesai. Yang ini jangan ditiru. Oh, Ya. tidak selesai. Tidak selesai. Jadi Oh. kalau dibilang sekarang ijazah terakhir saya SMA. Jadi Oke. saya bukan sarjana, ijazah terakhir SMA. Jadi 9 tahun kuliah nggak selesai. IP-nya parah. Ya, saya dulu dibilang nasakom. Nasakom. Nasakom itu nasib 1 koma. Masih 1 koma. Pilih hiji. IP-nya 1,97 tertinggi. yang ini jangan ditiru ya. Ya. Yang ini jangan ditiru. Jadi tahu kan biasanya kalau mahasiswa lama itu biasa Ya. di DO. Jadi saya sebelum di DO itu saya putuskan di DO itu kayak diusir gitu ya. Ya. Jadi, Keluar dulu. Ya, saya sebelum di DO saya OD. Ode. ODW. Ode. Ya, kayaknya lebih terhormat Lebih gitu terhormat, daripada ya. dikeluarin. Betul. Lagian waktu itu kenapa saya sudah 9 tahun saya keluar, kenapa putuskan keluar?
waktu itu program pemerintah wajib belajar cukup 9 tahun. 9 tahun betul. Ya, Karena begitu itu. 9 tahun ya sudah lah. Jadi gitu, dan akhirnya ya saya nggak tahu, akhirnya terjerumus di dalam dunia bisnis yang kemudian saya sering bicara di depan banyak orang. Terus terbanyak saya pernah bicara di depan 6.000 orang. Wow. Acara Ya, apa itu mas? Mantap. acara sukses seminar seperti itu ya. Nah, bicara tentang cita-cita itu, saya bilang runtut ini gak benang merahnya. Ternyata mimpi saya jadi pendeta dulu karena melihat kagum ada orang yang bicara di depan sendirian dilihat banyak orang. Oke. Ya, nggak jadi pendeta, tapi jadi pengajar waktu itu. Ya. Juga dilihat banyak orang Ya. ngomong sendiri. Ya. Terus akhirnya jadi pembicara publik di depan banyak orang, ngomong sendiri didengar banyak orang. Ya. Iya, itu juga. Oh, ternyata mimpinya begitu ya. Mengalirnya begitu, Tuhan izinkannya begitu. Iya. Oke. Ya, jadi kalau bahasa kita afirmasi, kalau saya bilang Oke. setiap pagi itu bersyukur. Bersyukur. Pernah tahu sesi era-eranya film The Secret ya, nggak tahu ya? Deh, apa Mas? Apa The itu mas? Secret. Kapan? Apa kuwi? Jangan kapan? Gini ya, atau gini ya, pernah nggak sih bangun tidur ngedumel? Enggak. Bangun tidur ngedumel, Pernah, misalnya pernah. Pernah sih. bangun tidur ngedumel kesandung kendubel, terus sampai sore jelek aja hidupnya. Pernah. Iya ya, Ya. karena ya kita sedang menarik sesuatu itu. Ya. Nah, jadi salah satu untuk nyaman di hidup itu adalah bagaimana bersyukur. Ada sih ayatnya. Iya. Dari mana itu Mas? Ayatnya nanti dicarikan ya, teksnya ditaruh di sini ya. Iya. Tapi kata-katanya kurang lebih begini. Siapa yang memiliki akan diberi. Tapi siapa yang tidak memiliki itu akan diambil darinya. Kurang lebih begitu. Nah, saya mengartikan bahwa itu adalah tentang syukur. Siapa yang memiliki syukur akan diberikan bertambah-tambah lagi. Oh. Tapi yang tidak memiliki syukur akan Ditarik ya. ya. Oke. Itu ayat itu ada di semua agama kayaknya ya. Iya, betul. Iya, kalau di teman-teman yang lain juga ada tuh. Iya. Ya, jadi yang memiliki syukur, jadi syukur. Pagi-pagi udah terima kasih Tuhan, udah dijaga malam hari ini. Terus terima kasih udah dikasih kesempatan lagi hidup untuk hari ini. Nah, terus bikin sesuatu tuh. Kalau saya sih yang sederhananya afirmasi diri itu ya, saya sehat, saya hebat, saya luar biasa. Mantap. Nah, Perlu dicontoh. Keren. jadi kita setiap hari seperti memantaskan diri bahwa kita ini hebat. Nah, kalau Ya. saya lihat yang tadi kasus-kasus gitu, karena merasa dia tidak hebat, dia merasa dia sendirian, Oke. dia Insecure merasa dia merasa dia nggak punya temen, dia merasa dia bukan siapa-siapa. Padahal setiap orang yang dilahirkan itu diberi kemampuan luar biasa sama Tuhan. Ya. Setiap orang dia adalah juara sebenarnya. Ya, dia adalah pemenang. Dia adalah pemenang. Siap. Sebenarnya nih ya. Ya. Ya, coba nih kita dong. Siapa nih? Sukma, boleh? Ya. Sukma pernah juara nggak dalam hidup? Pernah mas. Pernah. Apa juara apa Sukma? Juara turu. Juara apa nih? Juara lomba cerkak mas. Apa itu cerkak? Membaca Cerita cekak. Cekak. Cerita cekak. Cerita cekak. Cerpen nggak bisa jadi Oh, cerpen. cerita pendek. Ya. Cerpen Dalam itu bahasa Jojo. Jawa. Ya. Itu di mana? Tingkat kota sih mas. Tingkat Wow. kota. Oh. Coba. Kota. Kota apa nih? Kota Jogja. ya. Wah, Oke. keren. Oke, ini lombanya antar sekolah atau antar apa? Antar sekolah sih lebih pasti. Waktu itu kelas berapa Sukma? SMA kelas berapa ya? SMA. 2 apa 3 gitu. Lupa. Oke, SMA kelas 2. Keren. Sak Jogja. Sak Jogja apa sak DIY? DIY. DIY. Mantap. Sukma, kelas 1 SMA waktu itu sak Jogja itu kira-kira ada berapa anak? Sak Jogja loh. Banyak banget. Nah, ada Ada berapa melu di gitu, mana? melu lombamu kuwi Enggak, gitu. enggak. Oh, semua. Jumlah. Oh. Jumlah Banyak banget. Itu banyak banget. banyak banget kan?
ribuan kan? Ya. Puluhan ribu kan? Puluhan ribu. Iya. Dan Sukma kemudian ikut dari berbagai sekolah yang ikut kan? Iya. Terus jadi juara berapa? 1. Jadi juara 1. Iya. Bayangin, Sukma bisa bayangin nggak Sukma? Lo adalah orang terbaik di dalam bidang cerita pendek itu di seluruh DIY. Lo Iya. juara 1. Ya nggak nyangka Iya, sih, Mas. iya kan? Lo bagaimana rasanya waktu itu dapatkan penghargaan ini, rasanya gimana? Kaget. Kaget? Nggak nyangka. Nggak aja nyangka? kalau bisa menang. Soalnya yang lain pada bagus-bagus juga. Terus happy nggak? Iya. Happy-nya kalau sekarang saya boleh minta inget, itu happy-nya masih kerasa nggak? Masih sih. Masih kerasa. Ya. Nah coba yang begini-begini nih buat treatment. Ya mungkin kalau saya tanya satu-satu, Mas Adel, Mbak Seril, Mas Bingar juga Iya. masing-masing punya kehebatan di bidang tertentu kan. Ya bahkan saya sering sekali kalau saya minta teman-teman itu kalau untuk mengingatkan bahwa kamu hebat itu, ya kalau dulu ada pialanya coba dimunculkan deh. Kalau ada piagamnya taruh aja di tempat yang sering dilewatin. Pialanya taruh di tempat yang sering dilewatin. Kalau melihat piala itu kita jadi ingat bahwa kita adalah hebat, kita adalah juara. Gitu loh. Iya. Jadi kalau akhirnya merasa minder, merasa apa enggak. Ya kita punya kehebatan tertentu. Makanya saya punya satu semangat, orang bilang quotes atau apa adalah bahwa setiap orang yang saya temui adalah orang hebat di dalam hal tertentu. Iya. Iya, iya. Bidangnya masih. Iya, di bidangnya masing-masing sehingga saya selalu punya kesempatan untuk belajar darinya. Bahkan anak kecil sekalipun gitu. Oke, Mas Heri, berarti sebenarnya healing itu diperlukan. Perlu Iya, pasti. tapi tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Kalau misalnya kayak tadi jalan-jalan Ya, oke. baru emosi. Ya. Tapi tetap harus ada penyelesaian masalah. Oke, Kalau betul. masalahnya tentang kuliah ya harus diselesaikan. Selesaikan. Masalah Ya. pekerjaan ya harus diselesaikan. Oke. Ya, problemnya itu harus diselesaikan. Ya Oke, nggak ada oke. lah tiba-tiba kalau misalnya masalahnya skripsi adalah kemudian jalan-jalan. Terus mangan-mangan yuk. Ya. Rampung ya Mas. Makan rampung skripsinya. kan enggak. Ya, Harus oke, mengerti oke. tentang itu ya. Seperti itu. Oke, mantap. Dan harus selalu merasa bahwa diri kita adalah seorang pemenang. Seorang pemenang. Mantap. Dan jangan lupa untuk selalu, makanya kalau ingat teman-teman ada datang PAS kemarin, datang ya. Ya. Kita kan kemarin kan Ya. cerita tentang pedoman hidup ya. Ya. Tentang pedoman hidup teman-teman, ternyata saya seneng, saya bahagia teman-teman pemuda sekarang juga punya ayat-ayat yang menyemangati dalam kehidupannya kan. Ya, jadi seperti halnya kalau ada permasalahan gitu, ya kita tetap ingat Tuhan lah. Siap. Ya segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Oke. Iya. Saya ingat banget itu ayat itu ditulis di celananya Evander Holyfield. Oke. Iya, yang ngalahkan Mike Tyson waktu itu. Oke, Mas Heri dan teman-teman, kelihatannya seru nih kalau kita nyanyi bareng. Oh iya. Iya toh? Lagunya apa? Nyanyi apa? Nyanyi kita itu adalah manusia-manusia yang kuat. Oh, seru. Juara. Juara. Lagunya Samson. Oh, iya. Kan Samson kuat. Oh iya. Kita Saja nyanyi. yang dipotong rambutnya ya. Iya. Rambut kelek. Padahal bang cukur gitu. Oke, ini ngeplay ini. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau tak gelapkan apapun. Kau bisa. Oke Mas Heri, Iya. mungkin aku mau tanya ya Mas ya. Siap. Kan kemarin yang Rawo. Disengaja itu ya. Sengaja. Iya. Banyak ininya ya. Bakar jangan-jangan. Baru satu belum nanti yang lain. Sorry. Oke Mas Heri, aku mau Siap. tanya nih.
kemarin kan ada kasus tuh, salah satu teman seangkatanku di kampusku tuh ada yang ya akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya kayak gitu ya. Terus aku tuh lihat di Twitter kayak banyak orang yang ngomen-ngomen gitu Mas, katanya tuh apa ya, kalau misalnya kita mau bilang nih, oh orang ini kayaknya nggak deket sama Tuhan, makanya dia kayak gitu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Padahal kan kalau kita deket sama Tuhan, ya mungkin aja masalah tuh bisa selesai gitu ya, karena kan kita pasti diberikan legowo, diberikan hikmat dan lain sebagainya. Tapi kata orang lain tuh kayak masalahnya tuh nggak cuma itu aja, kayak gitu. Bisa aja dia tuh punya luka lama yang terpendam, yang itu susah banget buat dia ungkapin bahkan ke Tuhan kayak gitu. Jadi kayak dekat sama Tuhan tuh bukan satu-satunya solusi kayak gitu, tapi kita juga perlu pendampingan di orang-orang sekitar kita. Mungkin kalau nggak ada teman-teman yang bisa mendengarkan cerita kita, atau nggak ada orang tua yang bisa mendengarkan cerita kita, kita bisa coba untuk ke psikolog gitu Mas. Nah kalau dari Mas Heri sendiri nih, tanggapannya gimana sih kalau kita ada masalah, apakah harus selalu kita tuh ke psikolog kayak gitu? Oke ya. Oh ngeri. Itu temen deket atau apa? Enggak ya? Enggak kenal sih, cuma satu kampus saja sama teman. Iya, kalau masalah ini masalah itu perlu ke psikolog atau tidak? Ya kalau dibilang perlu tidak perlu, ya saya bilang ada perlunya. Ya kalau memang sudah tidak bisa tidak menemukan solusi atau apa segala macam ya. Apalagi sebenarnya ya, kalau orang punya masalah itu punya temen yang punya telinga aja, itu enak sebenarnya. Cuman kadang-kadang orang merasa sendiri itu loh, merasa bahwa dia bukan siapa-siapa. Apalagi kalau biasanya kadang-kadang kan kasus-kasus begitu orang yang kayak disingkirin ya dari circle-nya dia ya, kayak dibully begitu ya. Jadi dia kayak merasa terbuang, merasa nggak peduli, mau cerita sama orang tua juga orang tua lagi sibuk, paling dibilang apa, alah kamu masalah gini aja harus dipikirin. Padahal itu dalam banget bagi dia gitu kan. Waduh, padahal dalam banget bagi dia. Saya pernah ngalamin nih, tahu Niko kan ya? Ya Niko anak saya, tapi waktu itu masih TK. Waktu dia masih TK, dia tiba-tiba begitu saya antar masuk ke sekolah di TK itu dia langsung ronta-ronta dan bilang nggak mau sekolah. Dan itu berlangsung 3 hari. Wah pokoknya begitu mau masuk sekolah, wah dia langsung ngamuk, terus nggak mau sekolah. Terus akhirnya saya bilang oke deh, Miss, saya bilang sama gurunya, saya bawa dulu, saya bawa pulang lagi. Dan sepanjang jalan itu saya coba korek. Ya ternyata ya itu dalam tanda kutip ada bulian. Ada bulian, dan bulian itu mungkin bagi kita sebagian, saya di era di zaman saya mungkin jadi biasa ya. Di zaman saya tuh lebih parah-parah tuh kalau dibully ya. Nama orang tua juga ya Mas ya. Nama orang tua. Kita lebih kenal nama orang tua daripada nama teman kita sendiri gitu. Ya itu. Ternyata waktu itu masalahnya cuma sepele ya, dibilang kamu masih kecil. Cuman masih itu. Kamu masih kecil ya. Ya. Nah, ketika tahu permasalahannya, saya bilang kalau dia udah besar apa segala macam kan dia memang masih kecil sebenarnya ya. Nah, tapi masalah itu kemudian ketika saya tahu masalah itu, saya coba ngobrol sama pihak sekolah. Pihak sekolah kan kadang-kadang pihak sekolah itu kan ada konselingnya, ada psikolog, ada ini. Saya ngobrol, ternyata treatmentnya luar biasa. Ya waktu itu kan dia TK kecil ya, masih TK kecil. Nah TK-nya itu kebetulan 2 lantai. Yang TK kecil itu di bawah, yang TK besar di atas. Nah waktu itu mereka diselesaikan masalahnya itu, kami orang tua nggak dipanggil, tapi 2 anak itu dipanggil ke atas. Dipanggilnya mereka menyelesaikan masalah di lantai 2, di lantai atas. Dan jadi gurunya bilang, ayo nanti si Niko sama ini temannya ini ditunggu di ruang lantai atas. Dan mereka akhirnya jalan sendiri ke atas kan, naik tangga. Dan menariknya adalah bahasa naik tangga itu berarti kalau 2 anak ini sudah bisa naik tangga sendiri ke atas tanpa dibimbing oleh orang yang lebih dewasa, berarti kalian semua udah besar. Ya, jadi kamu Niko udah besar.
besar, Keren, keren. ini udah besar kan gitu. Cuma masalah begitu doang gitu ya. Tapi ternyata diselesaikan dengan oleh orang yang seorang ahli dengan cara yang elegan ya. Ya, ternyata masalah ya penyelesaian masalahnya sepele seperti itu. Ya mungkin bagi kok sederhana ya ternyata ya, cuman dibawa naik ke atas begitu ya, dan menunjukkan bahwa mereka memang udah besar ya, sama-sama udah besar ya, udah bisa begini ya. Nah, keilmuan itu Sheryl memang perlu karena apa ya, karena kita sendiri mungkin juga kalau ke orang tua juga belum tentu selesai karena saya sendiri sebagai orang tua tuh saya menyadari bahwa nggak ada sekolahnya jadi orang tua. Tahu-tahu menikah, tahu-tahu punya anak, tahu-tahu jadi orang tua, dipanggil bapak, dipanggil ayah gitu kan. Paling kita belajar daripada cara orang tua kita didik gitu kan. Tapi apakah benar cara orang kita didik itu kan, generasinya juga berbeda kan begitu kan? Ya, sekarang kalau misalnya anak bangun tidur pegang HP, gimana mau dimarahin? Iya. Gimana generasinya begitu? Ya, mereka lebih condong untuk melihat dunia media sosial dan sebagainya gitu. Jadi kalau saya sih setuju aja. Kalau memang ada penyelesaian dengan apa dari psikolog seperti itu, dari ahli lah. Kalau enggak juga di misalnya konseling kayak di gereja juga bisa ya. Ya, ke pendeta begitu juga bisa seperti itu. Jadi tetap ada orang ahli lah yang menyelesaikan. Tapi kalau kita nih sebagai teman, makanya saya tanya tadi apakah itu teman dekat atau apa segala macam, itu menarik kalau kita bisa sebagai pribadi itu kita bisa punya telinga untuk teman-teman kita ya. Iya. Dengerin aja, nggak perlu kasih solusi, denger aja. Iya, nggak perlu kasih solusi, udah adem ya kan, seperti itu. Dan sebenarnya mungkin ya kalau orang bunuh diri itu sebenarnya ada tanda-tandanya ya. Dia udah ngomongin sebenarnya, cuman karena kagak ada yang ngeh gitu ya. Akhirnya kejadian beneran, nggak ada yang tiba-tiba. Biasa aja mungkin Mas. Iya. Jadi nggak begitu menaruh perhatian kepada itu, cuma walah si bocah kuwi paling ngopo ngono mungkin ya. Malah opo itu. Di pecat lama. Iki. Oke. Oh, gue yang ngono lemah lah gitu kan. Ya padahal memang dia lebih benar-benar perlu. Jadi harus ngerti tuh ada indikasi-indikasi kalau ada memang udah ada omongan ke arah ke situ. Ya ini kita perlu perlu kita apa sih, mungkin kita cari orang terdekatnya dia, orang tuanya, kayak kita obrolin ini ada tanda-tanda begini gitu kan. Ya jangan-jangan memang iya itu kan begitu kan. Jangan sampai nyesal nantinya kan gitu kan. Ya itu teman yang lagi perlu bantuan untuk itu. Iya. Berarti kuncinya membuka diri ya Mas. Membuka diri. Iya, membuka diri. Sebenarnya kan sebenarnya orang generasi Z ini kan orang yang open mind kan sebenarnya. Iya kan? Mau diajak diskusi juga oke sebenarnya. Cuman kadang nggak ada yang ngajak diskusi. Iya, jadi seakan-akan dia sendiri gitu, seakan-akan dia sendiri. Terus akhirnya cari tahu di media sosial atau caranya menyelesaikan cari tahunya di internet kan. Karena sekarang internet memang sudah jadi kebutuhan sekarang ya. Iya, betul. Dulu sandang, pangan, dan papan. Sekarang sandang, pangan, papan, dan internet aja. Betul. Kebutuhan dasar sudah ya. Jadi mungkin sebenarnya tuh masalahnya bukan orang-orang di sekitar dia. Orang-orang di sekitar dia tuh mungkin udah mau mendengarkan. Cuma bisa aja nih dari dirinya dia sendiri yang ragu gitu loh Mas ya. Mungkin karena luka-luka lamanya jadi dia ngerasa ada trust issue gitu, kayak gitu. Dia nggak bisa percaya orang lain tuh bisa jaga privacy dia gitu. Takutnya nanti dibocor-bocorin kemana-mana. Betul. Mungkin lebih ke overthinking gitu ya Mas. Iya, overthinking ya. Iya, tapi dari Mas Heri tadi bilang bener sih, kalau misalnya emang dirasa teman-teman nggak ada yang bisa membantu, ya lebih baik ke psikolog gitu ya. Dan jangan takut ya Mas ya, jangan kayak menganggap bahwa psikolog, kalau misalnya kita ke psikolog berarti kita bermasalah, itu enggak ya Mas. Oh iya. Kadang orang tua juga takut loh dengan psikolog loh. Coba sekarang ini dulu banyak misalnya orang tua itu kalau dipanggil guru BP itu pasti anaknya masalah kan. Udah sebel banget sama anaknya tuh.
Ya, dulu saya waktu anak saya ada masalah, itu bahkan saya yang minta-minta. Kalau perempuan saya nggak dipanggil-panggil sih. Ya, maksudnya ya biar biasa diskusi, Ya, diskusi karena ya banyak waktunya di sekolah juga ya, juga di rumah kita bangun tidur ketemu sebentar udah sekolah, ntar sekolah pulang ketemunya sebentar udah tidur lagi kan gitu kan. Jadi banyak waktu. Kadang-kadang orang otoritas itu lebih banyak guru deh. Ya, guru daripada orang tua. Apa maksudnya tokoh otoritas dalam hidup seseorang anak ini. Kalau orang tuanya bilang apa belum terlalu diturut, tapi kalau gurunya ngomong ini itu diturutin. Ya, memang benar-benar guru itu digugu dan ditiru ya. Betul. Begitu Mas Bingar? Betul. Jangan niru saya. Hancur nanti. Ini saya ngikut tangan. Adel Dura. Adel. Selamat Mas Agat. Nangis sebelum kembali membohongi diri. Capek bohongin diri bro. Oh Tinggal aja. Berhentilah dulu, beri ruang, beri waktu. Mereka bilang syukurilah saja, Padahal rela tak semudah kata. Diriku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Bait yang setelah ini yang seharusnya Kita hanyalah manusia yang terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis, ku tak ingin lagi membohongi diri. ku ingin belajar menerima diri. Nah. Ayo belajar menerima diri ya, biar jadi kuat, Betul. hebat. Hebat. Jadi manusia kuat. Manusia kuat. Oke Mas Heri dan teman-teman, kita udah sampai nih. Oke ya. Tempatnya keren loh. Iya, oke. Wah, Gak keren. kerasa ya tadi kita Iya. obrolannya sangat seru. Iya, akhirnya sampai. Tapi yang bikin gua jadi benar-benar jadi berasa muda loh. Wow. Kita beda generasinya Betul. jauh, tapi saya dipanggil Serilnya manggil saya Mas. Mas, kita jadi tua ya. Tapi Oke. mending Mas loh daripada Seril manggil saya Om. Kita sudah di akhir acara nih, Oh, Mas Heri dan teman-teman. Berasa ya. Terima kasih sudah lama ternyata ya kita ngobrol. Iya. Mungkin ada pesan-pesan nggak dari teman-teman dan juga dari Mas Heri untuk pemirsa yang ada di rumah, rekan-rekan kita yang ada di rumah. Ada nggak? Silakan. Siapa dulu? Iya, coba dulu nih. Sukma dulu, Sukma apa Suk? Tuh Sukma tuh guys, Sukma. Aku cuma mau bilang ya, kalau misalkan kalian punya masalah atau apa, itu jangan cuma dipendam sendiri. Tolong ya kalau bisa curhatlah ke teman-teman terdekat kalian. Setidaknya orang tua kalian, aku yakin pasti orang tua kalian juga akan dengerin curhatan-curhatan kalian. Mau curhatan apa, cinta sama orang atau tugas yang nggak selesai-selesai, itu pasti mereka akan dengerin gitu aja sih. Oke. Yo, siapa lagi? Adel? Aku healing itu boleh teman-teman, tapi ingat semua
yang harus kamu kerjain itu ya juga harus dikerjain. Nah, itu Healing benar tuh. cuma untuk semangatnya doang, biar bisa ngerjain yang harus kita benahi bersama tadi. Benar. Dan juga dari lagu tadi tuh kita sudah menerima pesan yang sangat keren. Apa itu? Kita juga harus mau Mencoba menerima diri. Oke. Ya, itu aja sih ya. Oke, kalau Sheryl silakan Sheryl. Oke, kalau aku cuma mau bilang you're greater than we think gitu. Jadi kayak ya kita harus percaya diri sama diri kita. Apapun yang udah kita laluin di masa lalu itu nggak mendefine atau nggak akan menentukan diri kita di masa depan gitu. Jadi create your own future gitu. Apapun masalahmu di masa lalu itu menjadi sesuatu yang kalian kayak kalian perbaiki lah supaya diri kalian tuh bisa terhindar dari masalah itu lagi. Dan ya kita tuh kuat gitu lah, jadi kayak jangan patah menyerah. Kalian boleh terbuka sama siapapun juga, dan kalau ke psikolog itu juga nggak apa-apa teman-teman, kayak nggak usah takut untuk bisa ke psikolog gitu aja. Oke, penutupan dari Mas Heri, silahkan. Ya, dari saya. Iya. Ya, dari Mas. Enggak. Saya udah ngambil. Ya, kita buat teman-teman semua ya, kita harus mengerti, kita harus sadarin bahwa Tuhan ciptakan kita itu luar biasa, sempurna. Ya, makhluk yang Dia ciptakan paling sempurna. Jadi percaya selalu bahwa kamu hebat, kamu luar biasa. Oke, siap. Oke teman-teman, itu tadi pesan-pesan dari Mas Heri dan juga teman-teman yang ada di belakang. Ingat, kalian itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kalian adalah para pemenang. Jadi kalau ada masalah apa-apa, kalau ada pergumulan, silahkan jangan pernah ragu untuk cerita kepada orang lain. Siapa tahu orang itu bisa menjadi jalan atau sumber keluar dari masalah. Tapi ingat, yang poin paling utama adalah tetap andalkan Tuhan. Itu ya Mas Heri ya. Dan cintai diri sendiri. Oke, cintai diri sendiri, cintai ususmu. Ada pesan sponsor guys. Oke ya. Terima kasih, sampai jumpa di ASM selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya.